سيدنا محمد طب القلوب ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه نلنا المنى زل العنا ووفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا. بشرى لنا نلنا المنى زل العنا ووفى الهنا يا نفس طيبي باللقاء يا عيوننا هذا جمال المصطفى ورؤولا أسلنا. اللهم صل الأبصار وضيائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا
الأبدان وشفاء نور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. بشرى لنا نلنا المنى زل العنا ووفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا. بشرى لنا نلنا المنى زل العنا ووفى الهنا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعيننا هذا جمال المصطفى أنوره لا أزلنا. Baik, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, Bapak Ibu semua. Apa kabar semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Dahsyat. Masya Allah. Sudah luar biasa ini ya, lebih lebih ramai dan lebih on time daripada sebelumnya. Mungkin karena pada liburan ini ya, Alhamdulillah kita sudah di penghujung tahun 2023. Semoga Bapak Ibu semua menyiapkan untuk tahun berikutnya dengan tahun-tahun yang penuh dengan keajaiban, penuh dengan keberkahan. Baik Bapak Ibu, eh, Bapak Ibu sekalian yang telah istiqomah eh, dari pekan ke pekan, dari bulan ke bulan, dari hari ke harinya makin bertambah para muhsinin, orang-orang baik yang senantiasa menyalurkan kebaikan-kebaikannya untuk pesantren kami, pesantren Khairul Rozikin, baik itu dalam program wakaf, dalam program sedekah, dalam program wali asuh, dalam program yang terbaru beras untuk santri, Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah Bapak Ibu, semakin kesini semakin banyak yang uh, berhijrah menjadi muslimin yang luar biasa. Dan ya kali ini sesuai di fotonya ya di pesantren lagi sepi nih santri-santri pada libur insya Allah sampai tanggal 8 nanti. Ya sebelum ke sana seperti biasa saya akan memperkenalkan kembali dan mengulang kembali program-program kami ada apa aja ya. Nah, ini program terbarunya ada beras untuk santri mulai dari 5 kilogram per bulan. Jadi ini program beras untuk santri yang rutin per bulan mulai dari 5 kilogram per bulan. Baik untuk santri. Kemudian ada pejuang askar ini amil zakat khairul rozikin, menjadi pejuang-pejuang kebaikan, konsultan ziswaf, mengajak orang-orang untuk berziswaf, berzakat, infak, sodako, dan wakaf di Yayasan Khairul Rozikin. Ada ujrah senilai 5% dan 8% untuk para pejuang askar. Caranya gimana? Gampang. Klik www.khairulrozikin.id, klik pejuang askar, dan hubungi Abah nih nomornya 0821 7298 4831 biar nanti gabung di grup askar untuk mendapatkan bimbingan. Dan ini bukti bahwa kita adalah UPZ, unit pengumpul zakat terbaik. Sudah 3 tahun berturut-turut kita mendapatkannya dari Basnas, Badan Amil Zakat Nasional ya, Masya Allah. Kemudian ada wakaf pesantren dan wali asuh. Dan wali asuh santri, ini support pendidikan kebutuhan santri secara khusus dan rutin.
sama ini juga ke nomor abah. Kalau wakaf ke nomor Mas Robi, kalau wali asuh ke nomor abah. Daftarnya gimana? Bisa langsung ke nomor abah atau ke link di bawah itu. bit.ly/daftar wali asuh PKS. Dan ini jika ingin bersedekah secara umum, berapapun nominalnya bisa di rekening ini atau di eh, QRIS, QR code ini. Dan jangan lupa follow media sosial kami, ini media dakwah PKR di Instagram. Ini rutin kita posting konten-konten dakwah ya. Dan Instagram, YouTube, dan TikTok untuk konten-konten kebaikan lainnya. Baik, Bapak Ibu, pemateri kita yang luar biasa sudah hadir. Insya Allah pada pagi hari yang cerah ini, bersama Budiah yang juga tidak kalah cerahnya, Masya Allah. Kita akan membahas tentang goa keajaiban. Kalau orang-orang terdahulu masuk ke goa itu untuk apa? Untuk meditasi, bertapa gitu ya, mencari ketenangan. Nah, kalau goa keajaiban ini seperti apa? Pasti penasaran. Kita sambut dulu Budiah. Apa kabar Budiah? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat. Ya, terima kasih ya Mas Khalid. Dahsyat, Masya Allah. Silakan Ibu Budiah. Iya, baik sahabat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Masya Allah, bahagia sekali pada Selasa pagi ya kita tetap bisa istiqomah dalam berjumpa, bersilaturahim, mengenal semakin dekat siapa itu YKRI ya gitu. Jadi ini sebuah program yang akhirnya bukan saja kita mengenal pondok pesantren ya Khairul Rozikin, bukan saja kita mengenal apa kegiatannya di Yayasan Khairul Rozikin gitu kan yang alhamdulillah 3 tahun berturut-turut ini mendapatkan keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa 3 tahun berturut-turut ya meraih penghargaan menjadi penyalur terbaik ya. Jadi teman-teman semua sahabat yang mulai sadar ya kebutuhan akhirat yaitu sedekah ya zakat, infak dan sedekah wakaf ya itu sangat tepat sekali ya kalau disalurkan melalui YKR karena terbukti kami telah alhamdulillah bisa amanah sampai mendapatkan 3 tahun berturut-turut penyalur terbaik ya gitu. Artinya teman-teman semua sebagai sebuah UPZ ya unit penyalur zakat yang tugas utamanya adalah membantu semua umat untuk eh, menyerahkan kembali titipan Allah ya kepada Allah melalui Yayasan Khairul Rozikin dan tepatnya ada Pondok Pesantren Khairul Rozikin ya gitu ya. Hampir 200 anak santri yang hari ini bisa terlayani dengan layak dan sangat baik ya. Eh, ini menjadi sebuah destinasi ya, destinasi untuk menyelamatkan akhirat kita insya Allah ya gitu. Jadi teman-teman semua, saya pribadi sebagai tim dari YKRI yang khususnya zakat infak sedekah ya dan wakaf ya, ini mengucapkan salam hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan dari sahabat semua telah menyalurkan kewajibannya yaitu berupa zakat infak sedekah dan wakaf ya kepada YKRI ini. Mudah-mudahan kami semakin diberikan kesabaran, kekuatan ya untuk terus menjaga amanah dari semua jamaah dan juga menjaga ya perintah dari Allah Subhanahu wa taala ini agar kita semua bisa mendapatkan manfaat dan keberkahan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, dalam kesempatan ini ya senang sekali saya kembali bisa menyapa sahabat semua. Sebelum kita masuk materi, saya mau lihat wajah-wajah orang yang ditutup tahun ini
ya, mau masuk goa keajaiban untuk dapat pencerahan di tahun 2024 ya. Resolusi 2024 gitu ya. Itu nggak cuma kita bisa eh, programkan, prediksikan atau maunya kita apa ya, nggak seperti itu, tapi sebuah resolusi itu untuk kita berubah di tahun 2024 itu harus diikuti dengan sebuah ritual di mana kita mendekatkan diri kepada Allah, ya kan? Sehingga yang kita putuskan di tahun 2024 kita mau apa, pergi kemana, menghasilkan apa, berkarya apa ya, itu juga ada unsur ya, ada unsur pencerahan dan juga ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang kita lakukan di tahun 2024 ini akan menjadi luar biasa karena bukan hanya kita mengkaji dari sisi duniawi ya, tahun depan ini terjadi apa bla 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 gitu ya, tapi kita juga senantiasa menyertakan Allah Subhanahu wa taala dalam menentukan arah tujuan kita. Nah, gitu. Nah, so teman-teman semua, bab kita pada pagi hari ini adalah apa? Siapa yang tahu judulnya? Judulnya adalah tips dan trik ya, gitu. Eh, Masuk dalam gua keajaiban ya, supaya segera ajaib ya. Nah, untuk masuk ke sana nih, saya mau sedikit sharing ya, gitu. Saya mau sedikit sharing karena kalau sudah sharing sama Budia ya, eh, Budia itu tidak suka bicara teori. Kenapa? Karena teori tidak akan mengubah hidup Anda. Ilmu membuat kita tahu, ya gitu. Tapi hanya dengan mempraktekkan ilmu itu kita menemukan atau mengalami keajaiban. Makanya pesan gurunda kita, Ustadz Nasrullah selalu apa? Setelah belajar ilmu magnet rezeki, dipraktekkan gitu ya. Praktekkan. Nah, dipraktekkan. Nah, ini pada saat kita mulai ini ada baiknya nih Mas Khalid bisa tampil nih di layar gitu ya. Ah, ini juga ada sahabat saya, beliau juga salah satu guru saya, ada Pak Aang Bakhtiar. Waduh, di mana ini bos kita ini? Izin bos, izin ya. Ini supaya teman-teman menjadi lebih paham tentang kajian kita pada pagi hari ini, karena saya berbicara dengan pelaku-pelaku yang sudah mengalami ya. Ini keren banget ya. Izin boleh kita sharing ya, Pak Aang? Oke. Jadi saya coba apa ini? Sebentar, speaker ya. Iya, siap. Udah bertiga nih ya di layar ya. Iya, ya trio wek-wek hari ini. Baik. Nah, oke. Jadi saya mau sharing dulu nih Pak Aang, ya gitu. Nah, salah satu program di YKRI adalah acara talk show ya tiap hari Selasa pagi ini. Yang mudah-mudahan ini menjadi salah satu ya, salah satu menambah khasanah dari teman-teman semua untuk mendapatkan tips dan trik. Karena belajarnya udah banyak, mengkaji ilmunya sudah banyak, tetapi dalam melaksanakannya, ternyata dibutuhkan ya banyak tips dan trik gitu kan, supaya bisa melalui setiap jurus-jurus magnet rezeki khususnya itu dengan lebih mudah gitu ya prakteknya. Nah, bicara goa keajaiban ya, topik hari ini adalah eh, tips dan trik masuk goa keajaiban supaya cepat ajaib. Nah, gitu ya. Nah, jadi kita pada saat kita sedang melayani semua jamaah hari ini di dalam komunitas YKR ini ya, menjadi para muhsinin di YKR ini. Nah, saya mau tanya nih kepada Pak Aang. Mungkin ada nih sahabat-sahabat kita yang belum tahu maksudnya goa keajaiban apa Bu Dia gitu. Nah, sepemahaman Pak Aang selama ini apa goa keajaiban itu? Ini langsung langsung sharing ya ini. Nanti nanti Pak Aang bilang, "Ibu Dia saya dites ya." Bukan. Ditodong ini Bu ya. Bukan Bukan. gitu. Iya. Jadi
terciduk ini kan. Karena sudah punya pengalaman. Jadi kita Iya, langsung tanya ke pelaku. betul. Ya, silakan Pak Aang. Masya Allah, tabarakallah, Bu Dia. Luar biasa. Ini saya eh, apa namanya diciduk ya, baru muncul. Aduh, mohon izin kalau apa namanya. eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bu Dia, Mas Khalid, Masya Allah ini pejuang-pejuang askar ya. Mayoritas ibu-ibu semua ya. Aduh, kalau dibilang sharing gua keajaiban ini khawatir nggak tepat nih ada pakarnya dunia ini. Aduh, kalau dari versi saya gitu ya, gua keajaiban itu kita em, apa namanya masuk ke dunia kuantum ya, ya masuk ke dunia Ya. kuantum, kemudian kita terhubung ke Allah gitu ya, meninggalkan semua hal yang bersifat duniawi gitu ya. Masya Allah. Jadi meninggalkan sejenak gitu ya Ya, hal-hal yang duniawi untuk menyendiri agar bisa terhubung ke Allah gitu ya. Masya Allah. Itu ya. Ya, 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 ya. Jadi buat sahabat-sahabat baru yang belum mengenal ilmu rahasia magnet rezeki, ya, jadi kita perlu memberikan sebuah edukasi ya. Jadi ada jurus-jurus dalam magnet rezeki itu salah satunya goa keajaiban. Nah, dari sharingnya Pak Aang kita jadi belajar. Oh, jadi goa keajaiban adalah bagaikan masuk goa, kita menyendiri. Apa yang dilakukan yaitu terhubung dengan Allah. Nah, gitu ya Pak Aang ya. Iya, insya Allah seperti itu. Iya. Jadi pada saat masuk gua keajaiban itu boleh nggak Pak Ang sambil apa ngelirik-ngelirik sosmed, ngelirik-ngelirik YouTube gitu ya, lo lihat iklan Shopee, boleh nggak masuk gua keajaiban dengan Itu. Itu yang harus Enggak, kita hindarkan dulu ya Bu Dia. Oh, jadi pada saat masuk goa nggak boleh pegang handphone dong. Iya, nggak boleh Gitu ya. ter apa terkontaminasi dengan apa dunia luar, bahkan apalagi karena dunia luar itu kan informasinya tidak semua positif ya gitu ya kan. Apa namanya ketika masuk goa ini harus benar-benar steril gitu ya Bu Dia ya. Masya Allah, steril ya teman-teman. Ya, jadi kalau belum ada tempat penitipan handphone, Pak Aang bisa buka jasa penitipan handphone sementara. Baru Oke, oke baik. Makasih banyak Pak Aang gitu ya. sama-sama Nah, Bu Pak Dia. Aang, coba sebelum saya memberikan apa sedikit sharing ya buat seluruh sahabat di sini, Pak Aang, menurut Pak Aang ada nggak tips dan triknya supaya kita tuh istiqomah masuk gua keajaiban? Kan hari ini topiknya tips dan trik. Karena orang tuh gatel banget, baru zikir 5 menit 10 menit udah ting tung sepi, udah Iya Bu, betul. banyak notifikasi. Bahkan saya sendiri sering kena jebakan gitu ya. Oh Jadi gitu ya. ketika pagi habis subuh udah pegang Quran, tapi ting gitu ya bunyi WA scrolling scrolling scrolling, tahu-tahu setengah jam belum baca Quran itu. Kalau Oh, baca Quran setengah jam itu udah hampir 1 juz kayak iya, gitu. 1/2 jam kan kalau pelan-pelan ya setengah jus kan gitu. Ya Ya betul. ampun. Nah, Kayak gitu. jadi Jadi mm-mm. kalau tipsnya yang dulu pernah dapat dari camp ya dulu pernah ingat saya camp dulu camp 18 tuh dia. Oh ya, Masya Eh, Allah. apa namanya kalau Pak Nas bilang itu dilatih dari malam Jumat itu ya mulai start malam Jumat sampai besok setelah sholat Jumat itu usahakan eh, kita jangan membaca apa namanya informasi-informasi dari luar dulu gitu ya. Mm-mm. Jangan eh, kecuali Wah, mungkin pesan-pesan yang penting gitu ya. Tapi kadang-kadang itu pun yang penting itu bisa jadi kita nggak tahu tuh ya pesan yang masuk penting atau enggak gitu ya.
Ini yang sering terjadi jebakannya gitu. Ini puasa, puasa berita ya Pak ya. Nah gitu, puasa dari Betul. sosmed, dari interaksi dengan dunia luar gitu ya. Dulu itu disarankannya, seingat saya dari malam Jumat hingga besoknya itu setelah sholat Jumat baru buka lagi gitu ya. Tapi sampai sekarang ini saya pun belum bisa istiqomah Bu dia. Ya, gitu. Nah, kalau Mas Khalid sendiri gimana Mas Khalid? Ngalamin nggak? Kalau apa arahannya dari gurunda kita Ustadz Nasrullah kan Kamis sore ya Kamis bada asar sampai Jumat pada sholat Jumat itu benar-benar puasa informasi, tidak pegang handphone sama sekali kecuali info apa yang dari grup keluarga misalnya ya ada yang penting-penting gitu atau dari mungkin para guru kita, pemimpin kita di perusahaan misalnya yang pasti urgent gitu ya. Nah, kalau Mas Khalid sendiri sampai hari ini gimana? Ada trik dan tips nggak untuk bisa istiqomah menjaga goa keajaibannya? Tipsnya sama ya, kalau dari sana kan ambil waktu-waktu tertentu yang mustajab misalnya, atau yang ada berkahnya. Nah, contohnya tadi malam Jumat, sama, ngambilnya malam Jumat sampai hari Jumat. Oh Tapi gitu. biasanya ke distract-nya sama tuh. Kalau udah buka sosmed, tadinya pengen cuma buka doang, belok ke berapa menit, jadi berapa menit gitu. Ternyata nggak saya sendiri, ternyata. Ternyata Ternyata ada juga temen. ternyata selama ini Mas Khalid diam-diam, ternyata Pak Aang juga sama ya. Ternyata distraksinya sama ini Bu, ini bagaimana nih? Betul. Nah, itu dia ya. Pagi ini sahabat-sahabat semua nyimak ini, pastinya ya sahabat-sahabat kalau dikasih waktu kesempatan untuk sharing gini, pasti curcolnya sama kayaknya. Dan pagi ini akhirnya, ih ternyata nggak cuma saya loh, Pak Aang juga. Baiklah. Nah, pertanyaan gini, mau nggak Mas Khalid sama Pak Aang ya, kita itu nggak perlu mengupayakan untuk bisa istiqomah dalam gua keajaiban. Tetapi apa ya, kalau harus mengupayakan berarti kan kita bertahan kan, kita berarti memaksa diri, padahal gangguannya banyak, gitu kan, godaannya banyak. Nah, pengen nggak kita itu terkondisikan dalam goa keajaiban ya untuk goa keajaiban itu kan sesuatu yang lepas dari dunia yang kita connecting kepada Allah sampai connected ya pada saat kita mulai beritual masuk dalam goa keajaiban itu kan kita zikir kita misalnya bertasbih kita bersolawat kita memfokuskan diri untuk menghadap Allah ini namanya connecting mulai connecting nah sampai connected. Nah, sampai connected begini, ini tiada gangguan, tidak ada yang apa kayak jiwa kita itu, diri kita itu kayak tidak lagi bisa mendengar ting sapi, nggak bisa. Kita kita benar-benar connected sehingga terlepas dari unsur-unsur duniawi pada saat kita masuk goa keajaiban ini dengan sangat mudah gitu. Selama ini kan kenyataannya nggak mudah kan, karena ke distract tadi kan. Nah, pagi ini mau nggak Pak Ang sama Mas Khalid? Saya kasih trik dan tipsnya Wah, supaya mau banget Bu Mau dia. dong. Mau dong. mau banget Mau ya, sekali, mau banget ini. mau banget itu ya. Kenapa? Karena hanya pada saat kita masuk gua keajaiban kita mendapatkan pencerahan dari Allah. Setuju nggak ini? Setuju, setuju. Iya setuju. Karena nggak ada, saya perhatikan ya, nggak ada orang cari pencerahan di pasar, nggak ada. Orang cari sayur sama ayam, sama ikan di pasar. Orang cari pencerahan hidup pasti masuk goa keajaiban, kan? Baik dalam majelis taklim, baik dalam training, baik dalam masjid ya, ataupun di rumah kita sendiri pada saat kita berritual kepada Allah, kan gitu. Nah, so teman-teman semua, yuk ya selain Mas Khalid dan Pak Aang, saya mau tanya wajah-wajah semuanya. Siapa yang mau masuk goa keajaibannya sukses dan mulus? Katakan saya. Iya, oke. Iya. Baik sahabat semua, alhamdulillah ya. Segera saja kita akan masuk topik kita ya seperti yang sudah di-share di judul dan saya ucapkan terima kasih buat
Pak Aang yang pagi ini terciduk. Ya, saya doain banget ya setelah acara ini. Waduh, seneng banget karena masuk gua keajaibannya bisa sangat lama, berlama-lama tanpa Iya. gangguan ya, tanpa gangguan dari manapun. Oke, makasih banyak ya Pak Aang. Semoga bisa menikmati kajian pagi ini. Nah, baik Mas Khalid, mohon izin ya 30 menit ke depan insya Allah saya akan bagikan tips dan trik ya untuk kita semua bisa eh, masuk gua keajaiban ya dengan maksimal dan bisa mendapatkan begitu banyak pencerahan dan keajaiban pastinya ya gitu. Nah, sahabat semua, goa keajaiban dalam ilmu rahasia magnet rezeki adalah satu kondisi di mana kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tinggalkan dunia dan kita fokus kepada Allah. Namun kenyataannya sahabat semua, nggak gampang. Ya, nggak gampang untuk kita bisa berlama-lama mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari 24 jam yang kita punya, kadang-kadang kita mendekatnya hanya pada saat sholat fardu. Ya kan? Pada saat one day one juice kita mau eh, apa namanya bertilawah membaca Al-Quran itu pun karena ya kita dipaksa oleh komunitas di mana kita ikut WA grup One Day One Juz misalnya yang harus 1 hari setoran 1 juz. Jadi membacanya dipaksa gitu ya, karena kalau nggak setoran nggak dicentang 1 hari gitu ya nanti diomelin ketua. Jadi akhirnya goa keajaiban ini atau berdiam diri bersama Allah ini tidak bisa mendatangkan keajaiban. Mungkin hanya mendatangkan pahala karena sesuai janji Allah, ya semua kebaikan kita dicatat pahala oleh Allah. Ya, diganjar pahala gitu. Tapi yang diimpikan oleh umat muslim adalah keajaiban, gitu kan. Bagaimana keajaiban itu terjadi gitu kan? Ajaib pengen punya semuanya gitu ya, pengen hidupnya sejahtera, bahagia, damai, banyak uang berlimpah, pengen kayak sahabat Rasulullah semua, kaya raya semua, ya kan? Nah, di tahun 2024 kita kan harus memancarkan LOP kan, Law of Projection, bahwa kita mau hidup kita tahun 2004 seperti apa? Coba sekarang bayangin, seperti apa 2024? Pengen uang berlimpah setiap hari? Cie, jelas spesifik ya pernyataan saya. Uang banyak setiap hari? Masya Allah, ya gitu ya. Pengen hidupnya damai sejahtera, nggak punya utang, nggak punya amanah lagi? Mau banget Bu Dia, betul nggak? Nah, so mari kita bahas pelan-pelan. Saya akan pelan-pelan sekali dalam meliding ya. eh penyampaian trik dan tips ini supaya teman-teman semua bisa mendapatkan apa itu namanya sebuah pemahaman yang utuh. Nah, so teman-teman semua, Allah Subhanahu wa taala mengerti ya sangat mengerti kondisi kita sebagai hambanya yang nggak mudah untuk fokus mendekat kepada Allah. Dalam sehari kita dipaksa untuk sholat fardu, dipaksa ya. Karena bisa jadi kalau nggak ada perintah itu, ya sehari kita ngeblong aja, gitu kan, kerja aja, aktivitas dunia aja, gitu kan. Sehingga Allah kasih 5 kali sehari, mau nggak mau di jam itu ditetapkan harus menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, gitu kan. Makanya itu aja seringkali kita sholatnya telat-telat, menunda-nunda untuk yang bukan urgent gitu ya. Kecuali kalau dokter lagi operasi saat azan, menunda oke ya. Kecuali dalam sebuah training yang ritualnya udah dalam, udah tanggung ya gitu. Ini dilanjut dulu itu boleh gitu ya. Gitu. Nah, tapi bila kita tidak punya kegiatan-kegiatan yang urgent, sering kali juga kan gara-gara ting Shopee. Waduh, scrollingnya bisa sampai sejam 2 jam menunda sholat itu. Nah, so teman-teman semua, karena itulah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang ya. Akhirnya menemukan bukan menemukan, memberikan cara-cara unik ya, cara-cara unik buat kita yang akhirnya sebenarnya itu membantu kita.
Itu cara Allah untuk membantu manusia bisa berdekatan lebih lama dengan Allah. Karena sejatinya sahabat semua, hanya yang dekat dengan Allah, yang dekat dengan keajaiban. Wah, siapa mau keajaiban bertubi-tubi? Saya harus sering dekat sama Allah. Ya gitu. Nah, karena apa? Karena Allah adalah ya Goni, ya Muhni. Allah adalah yang punya kekayaan dan Allah adalah yang memberi kekayaan. Nah, kalau mendekatnya aja karena terpaksa hanya karena 5 kali sehari nggak boleh ditinggal. Kalau ditinggal bukan takut dosanya, tapi takut malu dikatain komunitas. Kok dia nggak sholat sih? Dia kan tahu itu rukun Islam. Tinggal sholat bukan takut sama Allah, tapi takut ya dikeluarkan dari komunitas. Waduh, ini udah parah ini. So, sahabat semua ya, pada kesempatan ini mari kita sama-sama ya, saya mau sharing gitu ya, bagaimana tips dan triknya ya gitu. Nah, telah saya sampaikan tadi bahwa ya Allah akhirnya menurunkan, memberikan cara-cara unik ya kepada manusia untuk akhirnya mau nggak mau masuk goa keajaibannya itu dengan khusyuk sekali. Mau handphonenya tangting, mau tukang bakso tok 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 di jalan sebagai apa macam-macam gangguannya atau godaannya, kita nggak peduli lagi. Gimana Bu caranya kayak gitu Bu? Nah, saya akan mulai sharing kepada sahabat semua. Saran saya siapkan kertas dan bolpen Anda. Karena saya sudah mulai sering banget ya training atau seminar tanpa slide. Kenapa? Karena Karena setiap tulisan atau catatan Anda ada kuasanya, gitu. Ada energinya, gitu. Dan saya nggak mau ya dalam saya kajian itu atau training saya, seminar saya, gitu ya, Anda menjadi pendengar. I don't want it. Saya nggak mau itu. Tapi dalam seminar, training maupun kajian saya, Anda berpikir menggunakan semua sumber daya yang diberikan Allah ini, menggunakan insting Anda, menggunakan daya pikir Anda, menggunakan kekuatan feeling Anda yang Anda tuangkan dalam setiap kertas Anda. Ya, ada yang komplainin nanti, Bu saya lagi setir. Ya, itu namanya terima nasib. Nanti setelah acara ini, Anda simak ulang sambil nyatet ya di YouTube-nya JKR gitu ya. Nah, so teman-teman semua, yuk kita mulai sama-sama buat catatan. Ya, gitu ya. Cara unik Allah Subhanahu wa taala ya yang akan membuat saya dan Anda atau membuat saya, Anda tulis di catatan Anda ya, yang akan membuat saya bisa khusyuk mendekat kepada Allah tanpa ada godaan ya. Gitu. Ya bisa khusyuk mendekat kepada Allah gitu ya tanpa gangguan. Wah, keren banget ya. Gitu. Dan teman-teman semua, yang ini jangan dicatat, yang ini jangan dicatat ya. Dan gangguan itu bukan begini ya. Kayak contoh tadi Pak Aang ya, lagi kita talk show, ih ada suara anak-anaknya lucu kan gitu ya. Ada suara anak-anaknya lucu. Bukan gini ya. Anak-anak, ayah lagi mau masuk gua keajaiban. Jangan rame ya. Jangan cerewet ya. Jangan ganggu ya. Nah, ini melukai anaknya. Nggak boleh. Ya, cara unik Allah ini tidak melukai siapapun. Keren banget ya Allah kita ya. Gitu. Cara unik Allah ini tiba-tiba kita bisa tidak terganggu oleh apapun. Gitu. Nah, soalnya biasanya ibu-ibu gini, Papa atau ayah, ini Budiah nyuruh saya menjadi istri ajaib. Syaratnya adalah saya nggak boleh ngomelin ayah, nggak boleh ngomelin papa, nggak boleh harus nurut. Makanya jangan macam-macam ya supaya saya lulus ini ujiannya Budiah. Nggak boleh. Ini namanya mau naik kelas dengan melukai suami, gitu kan? Melukai itu namanya. Jadi akhirnya nggak lulus-lulus, remedi terus, remet terus. Nah, jadi teman-teman semua ya gitu. Eh, cara Allah ya selalu indah.
tanpa melukai siapapun. Nah, ini penting sekali saya jelaskan di awal supaya teman-teman semua dalam mengikuti tips dan trik saya nanti, ya, teman-teman bisa melakukan dengan sangat cantik, dengan sangat indah, ya, dengan sangat mengesankan tanpa harus bergesekan atau menyinggung orang lain, tanpa harus melukai orang lain. Ya, tetap memuliakan dan membahagiakan orang lain. Ya, kok nggak keluar-keluar sih Budia? Iya, soalnya saya harus persiapkan feeling Anda dulu, harus kuat dulu ini feelingnya ya, gitu. Kan sesuai tadi ya, apa kekuatan feelingnya dipakai ya gitu. Kemudian kemampuan berpikirnya dipakai gitu kan. Nah, nah, coba kita pikirkan gitu ya betapa maha agungnya Allah Subhanahu wa taala yang sangat mengenali kita sebagai hamba-hambanya, ya. Harusnya kan kita yang butuh Allah. Harusnya kan secara teori, secara pengajaran agamanya, harusnya kan kita selalu membutuhkan Allah. Tapi kenyataannya kita sering nunda sholat, bagaikan kita nggak butuh Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala begitu maha lembutnya, Allah nggak langsung turunkan azab kan untuk kita. Hari ini azan, kita masih buka Shopee, lalu azab turun kan enggak kan? Coba kita ikro, ya, bacalah dengan nama Tuhanmu. Bukankah ini kita sudah merasakan bentuk kasih sayangnya Allah? Bukankah ini kita sudah merasakan begitu maha lembutnya Allah? Yang pada saat kita mengingkarinya saja, Allah tetap memberikan nafas. Bayangkan kalau kita nunda sholat 1 detik, lalu Allah hentikan oksigen untuk kita. Waduh, check out semua ini. Check out semua tanpa persiapan. Ya, persiapannya apa, Bu? Persiapannya ya amal ibadah yang mau kita bawa ke akhirat. Gitu kan? Gitu. Nah, so teman-teman, betapa mahal halusnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan di sisi lain, kalau anak kita nggak nurut aja dikit sama kita, ya macam-macam sudah ancaman keluar untuk anak kita, ya. Nah ini tandanya kita belum mampu ikro dengan tanda-tanda sifat Allah. Kita nunda sholat aja Allah nggak langsung hentikan nafas kita, betul nggak? Kalau anak kita nggak nurut sama kita, ya teman-teman semua, langsung dah, ya ilmu parentingnya dikeluarin semua. Ilmu parenting adalah untuk orang tua mendidik anak. Tetapi yang terjadi adalah ilmu parenting membuat orang tua menghakimi anaknya. Jadi sahabat semua, yuk kita ikro ya, kita pakai pikiran kita pakai tanda-tanda apa sifat-sifat Allah ini untuk kita ambil ibroh, kita teladani, kita masukkan dalam setiap perilaku kita. Ya, 99 Asmaul Husna. Kita coba ikro dong, gitu kan. Kita coba dong kenali Allah dari sifat-sifatnya, ya gitu. Nah, so teman-teman semua, ya kembali mencatat cara unik Allah Subhanahu wa taala gitu ya, supaya kita bisa masuk goa keajaiban dengan khusyuk tanpa gangguan. Oke. Nah, teman-teman semua, yang pertama, yang pertama gitu ya. Yang pertama adalah taubat nasuha. Ya gitu. Taubat gitu. Supaya kita bisa khusyuk dalam masuk goa keajaiban, kita harus bertaubat kepada Allah. Makanya orang-orang magnet rezeki ya khususnya eh ya mohon izin ya karena saya membina dalam wanita ajaib gitu ya. Khususnya dalam wanita ajaib gitu ya. Itu kita sudah benar-benar menerapkan yang namanya taubaholik. Ya gitu. Jadi supaya kita dalam masuk goa keajaiban itu ya sebagai sarana untuk kita ajaib ya gitu, itu adalah taubat nasuha atau taubaholik ya gitu. Apa namanya amal ibadah yang kita lakukan adalah taubaholik. Taubat nasuha, perilaku tindakan kita adalah taubaholik gitu ya. Nah, taubaholik itu apa? Sebelum saya masuk taubaholik, saya mau cerita dulu ya, jangan catat, tapi bila mana perlu dicatat untuk melengkapi yang nomor 1 ini, Anda boleh catat gitu ya. Nah, taubaholik gitu. Saya mau tanya nih sama
teman-teman semua yang ada di kajian pagi ini. Ada nggak orang yang dapat uang atau hidupnya biasa-biasa aja, ini pikirannya inget tobat? Ada nggak? Nggak ada ya. Jadi misalnya Anda dapat hadiah gitu ya, dapat undian gitu ya. Ada nggak orang dapat undian, dapat motor, dapat uang, lalu dia ngomong, ya Allah, saya mau bertobat. Ada? Nggak ada. Ya, nggak ada gitu ya. Maka karena itu, ya, maka karena itu tidak banyak orang bisa taubat nasuha. Tidak banyak orang bisa punya dorongan untuk bertaubat kepada Allah. Nah, pertanyaan saya gini, jika tiba-tiba ada sebuah bencana datang, entah itu banjir, entah itu gunung meletus, entah itu eh, apa namanya bencana yang ada dalam rumah tangga ya, misalnya keluarganya lagi tidak harmonis, anaknya kena narkoba atau bagaimanalah usahanya tidak lancar lagi ya, terdampak pandemi dan lain-lain ya gitu. Kira-kira ya, kira-kira dalam kondisi itu mudah nggak bertobat? Mudah. Lebih mudah. Mudah. Jadi inilah cara unik Allah, ya. Cara unik Allah untuk menciptakan sebuah kondisi. Hambaku ini, ya, perlu diberikan sebuah cara unik untuk mereka bisa bertobat kepadaku dengan ikhlas. Ya, kalau lagi, ya, lagi bencana alam, waduh, itu orang taubat paling ikhlas itu karena mau diselamatkan. Nah, gitu ya, kalau udah kena amanah yang berjilid-jilid ya gitu ya, dikejar debt collector atau nggak bisa bayar amanah karena hutangnya banyak sekali ya gitu ya, wah ini orang cepet taubat ini gitu. Karena mengharapkan pertolongan Allah ya, saat itu kan ingat Allah. Makanya teman-teman semua, Allah menciptakan cara-cara uniknya Allah untuk menolong kita semua dalam perspektif manusia, sudut pandang manusia ya. Bencana, musibah, semuanya itu ya kita anggap sebagai musibah yang kadang kita nggak tahu maksud baik Allah di balik semua itu. Gitu kan? Sehingga yang ada, kenapa ya Allah kau berikan ini kepadaku? Gitu ya. Pilihannya dua. Pilihannya dua. Pada saat kita diberikan ujian oleh Allah, ya Allah mengeluarkan cara uniknya untuk memanggil kita kembali, gitu ya. Kita dipanggil Allah untuk ditarik mendekat lagi kepada Allah dengan cara-cara seperti itu, ya gitu. Nah, ini ada dua. Yang pertama, suudzon, tidak bisa terima. Yang kedua, husnudzon, gitu ya. Kalau yang suudzon ini akan menantang Allah, mempertanyakan kepada Allah, kenapa ini terjadi dalam hidupku? Nah, ini berarti orang-orang yang belum kenal ilmu rahasia magnet rezeki. Maka teman-teman, jangan pernah ada di area itu. Yang belum kenal, silahkan klik Telegram audio Magnet Rezeki. Anda bisa dengarkan 43 jurus ilmu rahasia magnet rezeki dan itu gratis. Ya, itu sedekah dari gurunda kita Ustadz Nasrullah untuk menyelamatkan orang-orang yang kenapa ya Allah? Tidak perlu, Gusti Allah Tuhan kok ditanya kenapa? Ya tahu Tuhannya atau daripada hambanya. Lawang hamba aja kok kebanyakan pertanyaan. Nurut saja supaya masuk surga. Aneh manusia ini ya, gitu. Nah, yang kenal ilmu magnet rezeki, ya, yang ada di komunitas magnet rezeki, terutama sahabat YKRI, ya, keren banget ya, sahabat YKRI, ya, kita husnudzon billah, kita berbaik sangka kepada Allah. Ya Allah, musibah ini pasti ada dosa saya. Kata malaikat, bagus lu sadar, gitu kata malaikat.
Ya gitu. Bagus lu sadar gitu. Iya malaikat, dosaku banyak mungkin. Kata Allah, nggak apa-apa hambaku, bertobatlah. Ya, mohon ampunlah kepadaku, sesungguhnya aku maha pengampun. Maka Anda ngerti yang namanya Quran surat Nuh, surat 71 ayat 11, 12, 13. Gitu ya. Nah, kemudian kita mulai bertobat. Ya gitu. Ya, kalau kalau ujiannya itu ringan, ya ringan, mungkin Anda nggak akan sampai taubat nasuha. Ya sekedar sholat taubat gitu ya, sekedar ya Allah gini amat sih, ya udahlah ini kalau mungkin ada dosaku gitu ya. Ngomongnya masih mungkin ada dosaku, masih ada sombongnya dikit kepada Allah ini. Mungkin ada dosaku. Nah, kata Allah gini, loh lah kok masih mungkin, padahal pasti ada dosanya, sehingga diingatkan ini gitu ya. Nah, begitu masuk apa, begitu ujiannya luar biasa dan berlapis-lapis, baru, ya Allah, aku tak berdaya, betapa banyak dosaku. Nah, kata Allah, nah ini cocok nih, pasti bisa lama ini di dalam gua keajaibannya. So, sahabat semua, dapat apa namanya gambarannya atau alurnya ini ya. Coba coba tulis dulu di kertas Anda masing-masing. Cara unik Allah ya, taubat nasuha atau taubaholik. Ini bisa terjadi jika ya, jika gitu kan Allah menurunkan ujian yang luar biasa. Pertanyaan saya, apakah hari ini Anda sedang mengalami ujian yang luar biasa? Maka katakan, wow, keren. Inilah cara Allah untuk memasukkan saya ke goa keajaiban dengan khusyuk, ya, dengan khusyuk gitu. Nah, tanpa ujian yang luar biasa ini, ya, maka kita tidak bisa masuk goa keajaiban dengan khusyuk, gitu. Bu Dia gitu amat sih. Padahal saya nulisnya sambil netes air mata karena ujian saya nggak ringan. Bu Dia mau keren, mau keren. Nah iya dong. Orang magnet rezeki yang dijaga adalah energi bahagia. Karena kita tahu ujian ini datang, ya. Sebab kita tuh dipanggil Allah berkali-kali, kita nggak mau mendekat. Gitu. Nah, pada saat dipanggil dengan ujian yang luar biasa, otomatis mendekat. Gitu. Makanya setelah ini, tips dan triknya pada saat mau masuk gua keajaiban, jangan tunggu Allah panggil kita dengan cara yang kita nggak suka. Ya, gitu. Jadi orang kalau sudah tahu rasanya ujian yang luar biasa itu sedemikian rasa hebatnya ya, rasanya, jangan lagi mau dipanggil Allah dengan cara seperti ini. Setuju nggak? Ya, gitu. Bisa nggak Bu Dia? Bisa dong. Jangan tunggu dipanggil Allah dengan cara begitu. Gitu. Nah, so teman-teman semua gitu ya dalam Taubaholik ini gitu kan eh, ritualnya adalah otomatis ya setiap ujian itu datang karena dosa-dosa kita gitu. Maka ya tips dan triknya pada saat kita masuk dalam goa keajaiban ini gitu ya gitu yaitu Allah Subhanahu wa taala mengirimkan sebuah ujian yang dahsyat. Dan saat ini kita semua dalam ujian. Setiap orang pasti dalam ujian sampai akhir hayatnya. Betul ya? Gitu. Sehingga ujian apapun yang kita hadapi sekarang, ya, masuklah goa keajaiban dengan taubaholik. Tuliskan semua dosa-dosa kita. Tuliskan. Temukan semua dosa-dosa kita. Jangan sampai Allah mengingatkan dosa-dosa kita dengan cara-cara musibah, bencana, semuanya yang tidak kita sukai. Mumpung belum itu semua datang, yuk kita masuk goa keajaiban dengan sadar diri. Yang sudah kadung datang, yuk kita kusyuk di dalamnya karena kita tidak bisa minta bantuan manusia satupun di muka bumi ini, ya. Kita hanya bisa minta bantuan atau pertolongan Allah. Gimana Bu Dia caranya untuk yang nomor satu nih, Taubaholik nih ya? Tuliskan.
Yang utama, dosa kepada suami atau istri. Gitu ya. Ini tips dan triknya supaya bisa berlama-lama di Goa Keajaiban. Gitu. Ya, misalnya pada sholat Isya harusnya langsung nongkrongin berita ya. Apalagi lagi seru-serunya Pilpres gitu kan. Ya, gitu. Nah, hari ini Anda berlama-lama dalam Goa Keajaiban. Ya, ibadah itu salah satu cara masuk Goa Keajaiban. Misalnya sholat ya, habis Isya, habis rawatib, udah gitu Anda qiyamul lail langsung berdiri. Berdiri ngapain Bu? Dia bingung. Lihat daftar nama Anda tadi. Dosa kepada istri, misalnya nih Pak Aang. Ya, dosa kepada istri. Ya, ya Allah, lewat sholat tobat ini, ampunilah, terimalah sholat tobatku untuk istriku. Ya Allah, saya banyak dosa ke istriku. Lalu usoli sunatan taubat. Dan saya katakan Pak Aang, itu tidak tepat caranya. Tidak akan diterima tobatnya. Galak banget gurunya ya. Nggak begitu caranya. Ya, jadi sebelum berdiri sholat taubat, Pak Ang tulis dulu dosa kepada istri. Satu, dosa dongkol. Masakannya nggak cocok selera. Saya pernah pura-pura masih kenyang, padahal aku nggak suka masakannya. Nah, ini dosa ini. Ya gitu. Lalu dosa kepada istri apa lagi? Yang kedua, istri sudah dandan cantik, saya tidak memuji. Dosa ini. Langsung dicawang. Ini harus disolat taubatkan ini. Gitu. Yang ketiga, dosa. Ngatain istri, bajunya nggak matching, sehingga orangnya bad mood. Nah, terhadap satu orang pasangan kita, dosanya Anda tulis bisa 20 lembar, Bos. Lalu taubaholik kita berlama-lama di dalam gua keajaibannya, satu dosa, satu sholat taubat. Dan satu sholat taubat, insya Allah satu rezeki datang. Makanya uang kita tergantung sholat taubat kita. Ya Allah, baru tahu saya betul. Ini namanya taubaholik. Ya, orang yang kenal Allah, mereka taubaholik. Ya gitu. Orang yang nggak kenal Allah, mereka workaholic. Ya, demi menafkahi anak istri. Lalu Pak Aang bilang, anak istri kamu harus ngerti, saya kerja sampai larut malam demi kamu. Ini namanya nggak kenal Allah. Kayaknya keren, kayaknya hebat. Apanya? Ini cuma karena nggak kenal Allah. Ya, apalagi ibu-ibu yang Wonder Woman, ya, wanita-wanita, ibu rumah tangguh, ini harus segera bertobat. Suaminya terdampak pandemi, tidak ada pekerjaannya. Tiap hari ngomelin, ya ayah, aku ini kerja. Ya, ini kalau aku nggak kerja, ini dapat uang dari mana? Ayah nggak kerja. Gitu, anaknya diurusin. Nyapu lo ya, ngepel lo ya. Masya Allah itu kalau jadi binaan wanita ajaib, sudah saya bersihkan itu otaknya. 4 mata sama saya itu sudah kanker kronis itu. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, suami bukan pemberi rezeki. Suami kita bukan penjamin rezeki. Tapi suami kita dititipi kunci surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpenghasilan atau tidak, muliakan, bahagiakan. Karena beliau yang pegang kunci surga kita. Loh lah kok sama orang yang dititipi pegang kunci surga kok cek beraninya begitu? Halo, ini yang wanita mana, mau tak lihat wajahnya ini? Wajahnya kayak apa ini? Katanya mau uang banyak. Ya, saat kita ngatain suami, Allah sakit hati. Halo, kalau Allah sakit hati, ndak akan kasih rezeki ke kita. Ya Allah, Bu, kemarin kadung tak omeli suamiku, mah. Harus bertobat kepada yang punya suami. Yang punya suami kita sakit hati pada saat kita istri, sampai ngomongin hal-hal seperti itu depan suami. Apapun takdir suami kita hari ini, itu biiznillah, itu atas izin Allah. Dan tidak akan mempengaruhi sama sekali dalam rezeki kita. Gitu.
Ya. Nah, sobat ibu-ibu semua, yuk masuk goa keajaiban. Itu yang lebih penting buat kita para istri dan juga hari ini para suami, ya gitu ya. Jadi bersyukurlah menjadi sahabat YKRI karena isinya bukan cuma ngajak Anda sedekah, zakat, sedekah, 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 nggak tahu esensinya. Tetapi di dalam mengenal lebih jauh YKRI ini, kami memberikan ya sharing-sharing kehidupan yang mudah-mudahan bisa dipakai untuk menyelamatkan rumah tangga kita, bisa dipakai untuk menyelamatkan kehidupan kita, insya Allah. Jadi pegangan, jadi punya kekuatan melanjutkan kehidupan karena rezeki kita tidak bergantung oleh istri atau suami kita. Tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sudah berhenti gegeri istri. Ayo, siapa ini bapak-bapak yang suka ngepoin istrinya? Atau berhenti ngerecokin suami, ngomelin suami. Ya, lebih baik berzikir yang banyak daripada ngomelin suami. Gitu. Berzikir yang banyak menyenangkan Allah. Ngomelin suami menyakiti Allah. Waduh, bahaya. Ya, jadi ibu-ibu ini contoh kalau ngomeli Pak Aang, waduh tamat riwayatnya. Jangan buat Pak Aang nggak senang hati. Nanti souvenir umroh hajinya nanti nggak bagus. Ini bapaknya umroh haji ini ya. Itu ya. Nanti kalau Pak Aang nggak senang hati, Pak Agus marah, Bapak. Itu mbahnya. Pak Agus Susanto nggak senang nanti ya. Gitu. Jadi teman-teman semua ya, kita mulai harus memaksa diri kita berhenti, berhenti menganggap bahwa nasib kita itu tergantung dari sesama manusia. Berhenti. Suami kita manusia, berarti sesama manusia. Qadarullahnya, ketetapannya Allah, suami dititipi kunci surga. Jadi kita harus berbaik-baik dengan suami. Kan gitu. Ya. Ada satu jamaah saya sangat keren sekali. Dari mulai hidupnya tidak berada, hari ini penghasilannya 30 juta per bulan. Cie. Siapa mau seperti itu para istri? Menjadi istri ajaib semua. Sampai hari ini suaminya belum bekerja, tetapi istrinya bisa menjadi istri ajaib. Apa yang dilakukan? Saat saya datang ke kota tersebut, pembinaan dan lain-lain, ya saya pasti nanya yang pertama, ibu-ibu semua bagaimana izin dari suami pagi ini? Hari ini kita meeting, apakah aman? Ya, salah satu ibu menjawab dengan sangat unik, lucu dan menarik. Aman Bu, aman Bu. Kopi suami saya sudah beres, sarapannya sudah oke, makan siang sudah tertata untuk nanti karena kita meeting seharian. Pulsa 200.000 untuk dia ngegame seharian sudah saya siapkan. Ya, rokok dua slop, dua box, apa dua pak udah ready dan saya tinggal, saya beliau mau kasih tangan saya cium ya, saya minta doa sama suami saya. Sudah Bu, beres. Ya, sehingga hari ini kita meeting, suami saya aman terkendali, ridhonya turun untuk saya meeting dengan enak dan bisnis saya berkembang luar biasa. Wow, keren. Tetap menjaga kebahagiaan dan kemuliaan suami, dan Masya Allah, tanpa pertolongan manusia dan tanpa perlu menghakimi suami, Allah berikan 30 juta rupiah tiap bulan. Mobilnya Xenia dari hasil istri, anaknya sekolah di sekolah yang mahal-mahal dari hasil istri, dan sang istri tetap nunduk ajaib tanpa harus melukai suami. Masya Allah. Luar biasa. Halo? Ya. Dan sebaliknya para suami. Ya, ini pentingnya goa keajaiban soalnya. Ya gitu. Nah, dan sebaliknya para suami, rezeki Anda tergantung dari senyum istri. Mas Khalid, coba lihat senyum istrinya di wallpaper. Pak Aang, bagaimana senyum istri Anda? Gitu ya. Gitu. Nah, coba
kalau diberi contoh ya, hari ini contoh sekian gitu ya, dia tersenyum, Masya Allah gitu. Besoknya lebih banyak lagi yang diberikan, wow dia tersenyum lebar lagi. Ya, semakin istri termuliakan, terbahagiakan ya. Rezeki suami tergantung dari senyumnya istri ya gitu ya. Hari ini ndak ada Bu Dia yang saya berikan ke istri saya, berikan kasih saya gitu. Oh itu gua keajaiban itu. Ya, kita berpikirnya gua keajaiban cuma diem nama Allah, bukan. Ya, itu ritual agamawi untuk media menyambung kepada Allah. Tapi dalam tindakannya, gua keajaiban kita ini berupa perilaku-perilaku yang fokus kita sebenarnya ujungnya Allah. Kenapa bikin senyum istri tiap hari? Karena ini gua keajaiban saya. Saya stop melihat sosial media, cukup bagi saya senyum istri, maka surga saya selamat. Masya Allah. Surga dunia berupa kejayaan, karir, jabatan, uang berlimpah bagi para suami, ya gitu, berupa kemudahan dalam berkarir. Itu tergantung dari senyumnya istri. Makanya banyak yang bilang di balik suami atau lelaki yang luar biasa, ada seorang istri yang luar biasa. Ya gitu. Ya. Dan sahabat semua, gitu ya, di balik ketawaduan gitu ya, seorang suami kepada Allah gitu kan, ada keridoan istri dalam taat dan tawadu kepada suaminya gitu. Nah, jadi bab taubaholik itu ritualnya adalah satu dosa satu sholat taubat tadi ya. Kemudian Anda tuliskan ke satu suami Anda atau istri Anda aja banyak sekali. Nah, seringnya kita nggak tuntas dalam taubaholik karena pada saat kita sholat taubat kita hanya sampai pada ya Allah dosaku banyak dengan sholat taubat ini ampunilah aku. Bingung dosa mana. Sedangkan di akhirat nanti kita tahu sebesar biji zahro pun dosa kita ada penghisapannya. Nah, kok sekarang kita mau mengingkari itu? Enaknya bikin dosanya satu persatu, minta ampunnya sama Allah di berjamaah, di jamaah, nggak bisa. Nggak dirapel. bisa, dirapel ya, gitu. Yang di skip ya, kalau ngeprint buku tabungan itu GTU. Yang di GTU nanti pasti diurai sama Gusti Allah di akhirat nanti. Bikin Anda lama lagi masa penghisapannya. Nah, Budia kok lebih fokus ngomongin taubaholik? Iya dong. Bagi Anda yang tahu ilmu mana rezeki, perisai rezeki yang membuat apa uang nggak datang-datang, rezeki nggak datang, itu apa? Perisai kan? Gitu. Dan perisai itu adalah dosa-dosa. Makanya fokus bicaranya adalah taubaholik. Kenapa? Karena ini prosesi lepas perisai terus. Gitu. Budia tambah lama saya tambah bingung mencatat. Makanya ini kan saya bilang kan. Saya bilang pikirannya, kemampuan berpikirnya langsung dilatih. Gitu dalam memahami. Ya. Kekuatan feelingnya langsung dirasakan. Ya, masing-masing punya catatan yang berbeda. Gitu. Jangan sampai Anda mencatat apa yang disampaikan oleh trainer itu dengan bahasa teori. Anda nggak akan nyampe nanti prakteknya. Tapi saat ini saya izinkan Anda mencatat dengan pemahaman Anda. Bahasanya belepotan enggak penting, yang penting Anda paham dan bisa melakukan. Ya, goalsnya seorang pemimpin adalah membuat orang-orang yang dititipkan Allah dalam hidupnya melakukan. Bukan sekedar tahu, tapi mau melakukan karena paham dengan bahasanya masing-masing. Ya gitu. Nah, so teman-teman semua, itu yang pertama tadi. Jadi cara unik Allah adalah ya, itu Allah mendatangkan ujian-ujian yang sangat dahsyat yang membuat kita akhirnya nggak perlu disuruh kusuk, pasti kusuk sendiri. Ya, gitu. Pasti otomatis kusuk gitu. Yang kedua, sahabat semua,
ya. Pada saat kita masuk goa keajaiban, contoh ya, dalam ilmu manir rezeki itu ada kalanya Allah pengen membersihkan dosa-dosa kita, maka ujian datang untuk menghapus dosa, gitu. Dan ujian itu bisa berupa sakit fisik atau disakiti orang lain. Nah, pertanyaan saya mau lihat wajah-wajah penghuni surga nih. Masya Allah, amin ya. Milih mana Bapak Ibu untuk membersihkan dosa ini? Disakiti manusia atau sakit fisik? Kok nggak enak semua Bu dia pilihannya. Lagi itu kok banyak yang bilang kan pada saat kita nggak sehat, lalu ya Allah, Bismillah ya Bu, mudah-mudahan nggak sehatnya ini sebagai penggugur dosa, loh, ya kan? Kalau dosanya gugur, berarti kan perisainya lepas dong, berarti kan rezekinya datang. Nah, pilih mana, ya kan? Enak ya, langsung feelingnya diuji di sini. Hati Anda langsung bergetar mendengar ini. Masa begitu Bu Dia? Nggak mau saya dengerin Bu Dia. Saya cari trainer lain yang lebih menyenangkan hati. We have no choice. Kita nggak punya pilihan teman-teman. Proses pembersihan dosa, ya gitu, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ya memberikan yang namanya detox rezeki gitu. Nah, detox rezeki ini semuanya nggak enak gitu. Supaya enak di akhirat nanti. Karena kalau kita menghindari detok ini di dunia, tetap ketemu padang mahsyar. Tetap ketemu hari penghisapan. Enak mana di sini? Dihisap dengan cara, contoh, disakiti tetangga perkara pohon mangga. Daunnya ke tetangga, lalu kita dilabrak tetangga. Aduh, segini amat sih, cuma perkara daun. Daun juga terima, mending. Itu jadi penghisapan di dunia. Ya, daripada itu di skip, penghisapan di akhirat tetap menanti. Ya, ya dengan tersengat bara neraka yang begitu panas. Allahu Akbar. Nggak akan sanggup. Ya, gitu. Bu dia ngomongnya senyum-senyum, padahal itu membuat saya takut dan merinding. Nah, itulah itulah teman-teman karena menakutkan dan bikin merinding, makanya saya harus kemas dengan fun. Ya, feelingnya nangis ya. Yang denger ini pasti feelingnya nangis. Nggak akan kuat dengan padang mahsyar. Nggak akan kuat dengan neraka. Nggak akan kuat di hari penghisapan nanti. Di mana satu orang itu ya akhirnya wah ribuan tahun dihisapnya. Gitu. Ya gitu. Nah, gurunda kita Ustadz Nasrullah mengajarkan 10 jurus magnet rezeki untuk membantu kita. Sadar, hisap diri dulu. Aduh, kok nggak enak sih Bu hisap diri. Maksudnya itu fokus temukan dosa-dosa kita. Fokus taubaholik. Karena ada perjalanan panjang setelah dunia, yaitu akhirat. Perjalanan panjang. Tiada akhir. Ya, orang di dunia 60 tahun, 70 tahun kok sombongnya kayak gitu. Jangan, Bu. Sedih saya ngelihatnya itu. Ya takut. Ya gitu. Udah ngaku dosa aja sama Allah tuh. Allah tuh seneng kalau kita ngaku dosa. Ya. Bu dia padahal saya nggak salah, saya disalahin. Alhamdulillah. Cuma 60 tahun Bu kontraknya di dunia. Gitu kan. Di akhirat panjang sekali. Gitu. Yuk kita mau selamat akhirat. Menjadi sahabat YKRI. Ya gitu ya. Kita mau ubah cara hidup kita. Gitu. Bu, jadi fokus kita akhirat doang, Bu. Berarti nggak bisa menikmati hidup di dunia. Tidak tepat. Justru karena kita mau rasakan surga dunia sebelum surga yang sesungguhnya, maka ikuti saran saya di trik dan tips ini. Yang pertama, taubat nasuha dengan taubaholik tadi. Penjelasannya panjang banget ya. Waktunya sampai habis ya. Sampai jam 10 lebih ya. Ya. Jadi live saya di sesi berikutnya geser ini. Ya, gara-gara Pak Ang nongol ini. Bercanda. Yang kedua ya teman-teman, gitu.
Kita berpikir, menggunakan daya pikir kita, menggunakan feeling kita, bahwa pada akhirnya kita yang butuh Allah. Ya, jadi semua kondisi Anda hari ini, perilaku suami yang tidak menyenangkan, perilaku istri mungkin yang tidak menyenangkan, semua kondisi kau tidak menyenangkan, stop melihat mereka. Yuk kita melihat yang punya mereka, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala merindukan kita masuk dalam goa-goa keajaiban kita. Allah sediakan saat-saat yang luar biasa untuk kita masuk goa keajaiban. Ya, Kamis sampai Jumat. Kemudian setiap malam Allah datang, ya, memanggil kita. Jam 2 jam 3 pasti kebangun, entah itu buang air kecil, entah itu kepengen minum haus. Allah panggil kita, tapi kita tidak melihat tanda-tanda pertolongan Allah. Ya, kepengen pipis itu berarti sebenarnya Allah membangunkan kita. Lah kok habis pipis tidur lagi. Halo, siapa yang begitu? Saat sebuah kota mau kedatangan presiden, nyiapkannya sebulan. Persiapan untuk menyambut presiden sebulan. Trotoar dicat semua, segala macam diumbul-umbul, dibikin, ya. Lah ini Allah datang tiap malam, menghampiri kita, ya. Bukan untuk ke toilet saja, balik tidur. Ya, siapa yang amanahnya banyak, hutangnya berjilid-jilid, tidak lunas-lunas, ya. Tiap malam Allah mau ngasih, gitu. Kita nggak bisa ikra, kita nggak bisa melihat tanda-tanda datangnya Allah untuk mau menolong kita. Ya, mulai saat ini, yuk kita aware, kita waspada. Begitu maha pengasih dan penyayangnya Allah. Begitu Allah maha luar biasa pengen menyelamatkan hidup kita. Mari kita gunakan goa keajaiban ini. Salat yang kusuk karena ingin pertolongan Allah. Ya, salat tahajud yang benar, yang benar-benar ikuti syariatnya supaya kita bisa mendekat dengan dekat kepada Allah. Kenapa Bu dekat kepada Allah? Supaya Allah selalu ingat kita. Ya, saya dekat sama Pak Aang. Tiap kali ke MRC bawa kue yang saya ingat Pak Aang dulu. Karena dekat. Nah, kalau yang tidak dekat, agak lama. Kalau banyak, berlebih, baru ingat siapa lagi yang belum dikasih. Kan gitu. Ya, tapi kalau Pak Agus, Pak Aang, ya Pak Agung, ini orang-orang dekat, Aiden ya, orang-orang dekat yang kalau bawa apapun ingat duluan karena dekat lah. Sama Allah sama, sahabat semua. Ya, kita masuk goa keajaiban karena mau dekat. Kenapa diingat duluan? Enak kalau diingat duluan itu. Kita bisa rasakan surga sebelum surga yang sesungguhnya, ya. Baiklah sahabat semua, kita akhiri dulu ya karena udah lewat waktu. Biasanya Mas Khalid ini mengingatkan saya ya, ini saking terlena Mas Khalid ini ya. Karena Mas Khalid ini juga Iya, sangat Bu, ini dengar dengar materinya luar biasa. Mas Khalid tadi udah jujur kacang ijo ya, sudah curcol bahwa masih belum mudah ya dalam masuk goa keajaiban ke distrek ya. Makanya dia menikmati banget nggak ngingetin saya ini. Iya, sering Mm-mm. Baiklah. jadi jadi terbawa juga ini, Bu. Iya, jadi baper ya. Aduh, olah rasa banget tadi ya. Baiklah Mas Khalid, Serius dengerin Bu aja nih. sesi tips dan trik ini insya Allah bersambung ya gitu karena kita harus selesaikan dulu program kita. Maka itu kerjakan dulu teman-teman ya, kerjakan dulu tadi daftar nama yang perlu ditaubatkan. Bayangkan kalau itu satu nama suami aja ada mungkin 50 dosa yang teringat. Wah itu dikit ya, dikit gitu. Jadi sampai ratusan dosa yang teringat karena udah berkeluarga, udah bersuami istri sepanjang 20 tahun, 30 tahun, betul nggak? Udah pasti ribuan dosa, bahkan jutaan dosa. Coba yang ingat dulu di list. Lalu kerjakan setelah sholat tahajud atau setelah sholat isya, kerjakan satu persatu di checklist. Maka Anda tidak akan sempat nengok handphone Anda. Masya Allah. Ya, satu dosa, satu sholat tobat, dan satu sholat tobat, satu rezeki datang.
sholat apa sholat taubat kita menentukan uang kita. Loh, kok gitu sih, Bu? Iya bener. Mau uang banyak, taubaholik. Ya gitu. Baiklah sahabat semua, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih buat sharingnya atau kesempatannya untuk saya bisa sharing di tempat ini. Ya, selanjutnya saya kembalikan kepada Mas Khalid. Ya, mudah-mudahan berkah semua. Amin. Ya, silakan Mas Khalid. Juga sampai apa nggak inget waktunya ya Bu ya. Mm-mm. Jadi alhamdulillah Bu, pagi hari ini materi yang luar biasa tentang gua keajaiban, bahkan materi komunikasi dengan pasangan juga dapat kita pada pagi hari ini ya, Bu. Ini luar biasa. Dan jangan lupa tetap dicatat ya Bapak Ibu ya, kalau manusia, kalau hewan itu diikat dengan tali, kalau manusia diikat dengan hati, kalau ilmu diikat dengan catatan ya. Baik Bapak Ibu, karena waktunya sudah habis, ini udah bonus dari Budia, perpanjangan waktu, khususon ini akhir tahun, bonus akhir tahunnya, bonus ilmu, Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Ibu Dia, jazakillah khair dan jazakumul khair untuk Bapak Ibu semua. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ke nomor admin kita nanti disampaikan atau di chat YouTube bisa. Nah, buat yang mau nonton ulang bisa tulis pertanyaan di situ. Nanti insya Allah kita sampaikan ke Bu Dia untuk dijawab di pekan berikut. Baik Bu Dia, terima kasih sekali lagi. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Budia. Terima kasih Pak Aang, Bu Sri Utami, Bu Luciana, Bu Lia, ibu-ibu semua yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu.